Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah sampai ayat 29 surah Al-Qiyamah. Jadi kita pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana seorang itu tatkala sakratul maut. Makanya Rasulullah pernah menghadiri, pernah menjenguk seorang laki-laki yang sedang sakratul maut dengan sahabatnya. Kemudian apa kata Rasulullah? Dia itu tahu aina masirahu, kemana akan dibawa oleh malaikat. Karena menurut penyambutannya, kalau disambut dengan tidak baik berarti dia terus tidak baik. Berarti kalau disambut dengan baik oleh malaikat maka terus akan baik. Maka inilah maksud sabda Rasulullah, dia akan tahu aina masirahu, kemana akan dimasukkan, apakah ke dalam surga atau ke dalam neraka. Kalau seandainya kita meninggal dunia, kita kemana setelah itu? Ya, kemana kita pergi? Ila rabbika yauma idzinil masak. Masak itu berasal dari kalimat saka, saka yusaku, masakun, marja. Tempat kembalinya tidak ada lain kecuali Allah yang menciptakan manusia pertama sekali. Ya. Jadi kita menghadap kepada zat yang menciptakan kita pertama sekali, yang memberikan roh kita pertama sekali, yang memberikan nikmat kita pertama sekali, yang tidak diberikan oleh orang lain. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua akan kembali kepada Allah. Sekarang masalahnya, di alam barzakh bagaimana kehidupan alam barzakh? Apakah sama seperti dunia? Ini sama seperti yang berada dalam kandungan berdialog satu sama lainnya dan bertanya, apakah kehidupan di dunia nanti ketika kita lahir akan sama seperti di dalam kandungan? Sebagian mengatakan, oh enggak sama. Sebagian oh sama, tapi ketika dia lahir ke dunia, dia baru tahu rupanya nikmat dunia lebih dahsyat lagi dibandingkan nikmat di dalam kandungan. Rupanya dunia ini lebih besar lagi dibandingkan di dalam kandungan. Ketika seorang berada di dunia, terbayang di kepala dia. Jadi kalau saya meninggal dunia nanti, apakah nikmat itu lebih dahsyat lagi? Sebagian orang yang tidak tahu, tidak membaca Al-Quran, apa kata dia? Saya lebih baik di dunia saja. Kenapa? Dunia ini nikmatnya luar biasa. Sebagian yang tidak tahu, yang berada dalam kandungan, saya mau di kandungan saja. Kenapa? Nikmat kandungan itu lebih luar biasa. Padahal apa? Nikmat di luar kandungan itu di dunia lebih dahsyat lagi dibandingkan di dalam kandungan. Makanya Imam Ghazali mengatakan begini, kalau seandainya law alimal abdu madza fil barzakh, seorang itu tahu apa ada di dalam barzakh, latamannaunal maut. Dia akan bercita-cita untuk cepat-cepat mati. Masalahnya dia tidak tahu bagaimana alam barzakh. Yang pertama, yang kedua, masalahnya dia tidak pernah membaca Al-Quran, dia tidak pernah membaca hadis. Ada sebuah buku, ya, itu tebalnya 2 kali ini, yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Judulnya apa? Ahwalu ba'dal maut. Bagaimana kehidupan seorang setelah mati. Tebalnya luar biasa juga. Kalau diterjemahkan pun luar biasa artinya. Artinya apa? Imam Al-Qurtubi dari berbagai hadis, berbagai dalil Al-Qur'anul Karim, beliau mengungkapkan kehidupan setelah mati lebih dahsyat dibandingkan kehidupan dunia. Sekarang kita bertanya, apakah kehidupan alam barzakh nanti setelah kita meninggal dunia ada seperti ini lagi? Kita duduk sama-sama, kita berdialog sama-sama, kemudian kita punya tempat untuk kembali, kita punya rumah dan lain sebagainya, fasilitas yang diberikan oleh Allah. Dijawab oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Apa kata beliau? Di alam barzakh manusia itu yatalaqqa ba'duhum ba'dan, ketemu satu sama lainnya, berdialog satu sama lainnya. Kemudian diberikan tempat tinggal oleh Allah. Setiap pagi ini orang-orang yang beriman ini dia akan pergi ke telaga-telaga, taman-taman surga. Dia bercengkrama dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-temannya. Ya, sama lagi di dunia, Pak.
Mengenai dari kopi ni ya, bola pan di tina-tina. Di sana juga kumpul, bukan tidak kumpul, lebih dahsyat di sana lagi. Makanya seorang yang sudah ke alam barzah tidak mau dia kembali lagi, dalam tanda kutip, ya. Bagaimana tidak mau kembali lagi? Orang yang beramal saleh, yang beribadah, tidak mau kembali lagi dia. Tetapi orang yang tidak beramal saleh, dia mau kembali lagi untuk beribadah. Ya. Maka dia minta kepada Allah, kembalikan saya. Kenapa dia minta dikembalikan? Karena seorang itu ada dua kemungkinan. Yang pertama fi illiyin. Illiyin itu di tempat paling tinggi. Inilah namanya illiyin. Jadi roh itu diambil oleh Allah, dibawa ke illiyin. Setelah itu sampai ke illiyin, roh ini diserahkan kepada Allah oleh para malaikat dan roh ini sujud di depan Allah. Setelah itu apa? Fayada'uhu fil kindil. Kindil itu diletakkan pada sebuah tempat. Kalau kita rumah, diletakkan pada sebuah tempat sebagai penghargaan kepada dia yang sudah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, bahkan dalam tafsir Jalalain juga, seorang kalau ingin bahagia dunia akhirat, jalankan saja dua hal. Patuh dan taat kepada Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Seorang anak akan bahagia hidup di rumahnya apabila melakukan dua hal. Patuh sama orang tua, tinggalkan apa yang dilarang oleh orang tuanya. Seorang bawahan, dia akan hidup bahagia apabila menjalankan dua perintah. Perintah atasannya, dia patuh pada atasannya. Dan dia tidak menjalankan apa yang dilarang oleh atasannya. Kamu jangan buat ini, jangan buat ini. Dia patuh, maka akan diberikan reward kepada dia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya seorang ini dia diberikan penghormatan oleh Allah, diletakkan pada sebuah tempat, dia hidupnya bahagia terus. Makanya hitungan hari di di alam barzakh itu 1 hari 1000 tahun. Jadi 1 hari 1000 tahun. Setelah 1000 tahun 1 hari, 1000 tahun 1 hari. Maka mereka ini ibarat orang sedang tidur, ya, sedang tidur. Kenapa? Karena tubuhnya tidak menyatu dengan rohnya lagi. Tubuhnya sudah hancur, rohnya dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin tahu bagaimana dibangkitkan di padang mahsyar, makanya diberikan gambaran di dalam Al-Qur'an, kalian ketika mati itu ketika tidur itulah seperti mati. Kalau ingin merasai bagaimana mati, tidur. Kemudian ingin merasai bagaimana dibangkitkan nanti di padang mahsyar, bangun dari tidur. Maka seorang bangun dari tidur, posisinya kadang-kadang galau, hidup kita pulih, ketika bangun dari tidur. Coba seorang ketika lelah sekali dia tidur, kemudian setelah itu dia bangun, tiba-tiba bangun, entah gempa atau apa saja. Ketika gempa, dia bangun, dia tidak tahu mau jalan kemana, mau lari kemana. Setelah duduk sebentar, 5 menit, 10 menit, baru dia tahu, oh, rupanya sudah waktu asar, oh, rupanya sudah zuhur. Ya, jadi baru dia tahu. Inilah yang dialami oleh orang-orang yang ada di alam barzakh. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mereka mengatakan, "Man ba'athana min maqadina hadza?" Siapa bangkitkan kita? Ada apa ini? Kok bisa seperti ini? La tara fiha 'iwaja wa la amta. Jadi artinya apa? Ini padang mahsyar ini tidak ada berkelok-kelok, tidak ada gunung dan tidak ada lembah. Apa ini? Ini bagi orang-orang yang tidak pernah baca Al-Qur'an. Orang-orang yang tidak pernah baca hadis. Dia tidak tahu bagaimana kondisi nanti di padang mahsyar, kondisi di alam barzakh, kondisi ketika di surga dan neraka, kondisi bagaimana seorang itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala dia membaca Al-Qur'an, dia membaca hadis, dia terus menelaah, maka dia akan tahu dan tidak pernah terkejut lagi. Dia tidak terkejut. Ketika dibangkitkan tidak akan terkejut lagi. Kenapa? Karena sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi seseorang ketika di alam barzakh dan di ketika yaumul ba'ts. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna al-masaq. Ya. Jadi kita ini tidak perlu heran ya. Nanti di alam barzakh ada kehidupan juga. Mereka itu digambarkan oleh Imam At-Tabari, yatalaqqa ba'dhum ba'dhan, mereka saling ketemu satu sama lainnya, wa yas'alu 'anil akhbar, dan menanyakan informasi-informasi. Bagaimana informasi? Si fulan yang dulu sama kita kemana sudah? Nggak tahu saya. Ya nggak tahu. Di sini pun nggak ada. Kalau nggak ada di sini berarti di mana? Di Sijin. Sijin itu penjara iblis. Jadi ada dua kemungkinan manusia. Ketika rohnya itu ditarik oleh malaikat, dibawanya dua kemungkinan. Tidak ada kemungkinan ketiga. Dua kemungkinan ini, yang pertama, kalau rohnya itu baik-baik, maka akan dibawa ke illiyin. Satu. Yang kedua, kalau dia membangkang dan tidak patuh kepada Allah, maka dia akan dibawa ke Sijin. Sijin itu dalam tafsir Ibnu Abbas adalah penjaranya iblis. Jadi artinya iblis itu penjaranya iblis. Dalam tafsir yang lain, Sijin itu tempat bagi orang-orang pembuat dosa. Ya, ini ada beberapa tafsiran-tafsiran. Jadi beda tempatnya apa? Kalau itu ke langit ke-7, kalau ini ke bumi ke-7, ke bawah, paling bawah.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ketika seseorang itu, ya ini sudah kita cerita tentang alam barzah, diberikan gambaran di situ. Bahkan dalam tafsir Al-Qurtubi diberikan gambaran secara rinci ya. Bagaimana seorang itu di alam barzah, bagaimana kondisi dia, apakah dia masih beribadah atau tidak, apa yang dia lihat di alam barzah. Ya. Kita terbayang alam barzah itu kekuburan, kuburan itu saja. Waktu kita lihat kuburan itu, kita mengatakan begini, oh mas sempit kan tempatnya kok sempit sekali. Ini sama seperti orang tidur ya. Orang tidur kasurnya kecil, tapi ketika dia tidur dia bermimpi, mimpi menjadi orang hebat, tempatnya luas sekali. Begitulah orang ketika meninggal dunia. Tetapi tatkala seorang itu dia kuburannya sudah kecil, dia tidak beramal saleh, ketika dia tertidur makin sempit lagi. Kenapa? Karena apa-apa pun tidak dia lakukan. Sama seperti orang tidur di tempat yang mewah, kasurnya mahal sekali, di hotel berbintang. Tapi ketika dia tidur, dia bermimpi macam-macam. Dia berada di tempat yang paling gelap sekali, tempat yang sempit sekali. Ini sama seperti orang punya rumah besar tapi hatinya sempit. Ada orang rumah kecil tapi hatinya lapang sekali. Rumahnya besar tapi ribut sama anak, ribut sama istri, ribut sama. Tidak ada gunanya sama sekali. Ada rumahnya kecil tapi tidak ada ribut-ribut. Dengan ini baik, tetangga baik, dengan istri baik, dengan anak baik. Ketika masuk ke dalam rumah, baiti jannati, rumahku adalah surga. Tapi ini ketika kita masuk, rumahku adalah nerakaku, neraka rumahku. Pada fasilitas ada dalam rumah tapi seperti neraka rumah itu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka kita jangan melihat dengan dengan mata zahir. Seperti orang sedang tidur ya. Di samping tong sampah dia tertidur. Kalau kita lihat dengan mata zahir, oh maka dengar di samping tong bro lagoy. Padahal dia mau bermimpi jadi presiden ya, Mak. Iya. Dia ke presiden ya, Mak. Dia mimpi oh enak sekali padahal tidur di samping tong sampah. Ya. Setelah kita bangunkan dia, terkejut dia dan dia mengatakan, "Siapa bangunkan saya? Sudah miskin lagi saya. Tadi saya sudah kaya jadi presiden dan lain sebagainya." Ini sama juga seperti seorang berada di alam barzah. Ketika dia dibangkitkan dia terkejut. Maka ada dua tafsiran di situ. Tafsiran yang pertama, ketika orang-orang kafir dia tidak tahu apa itu alam barzah, bagaimana dibangkitkan di padang mahsyar, bagaimana kondisinya, dia terkejut karena tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah membaca hadis. Dia mengatakan, "Man ba'atsana min marqadina hadza?" Siapa bangkitkan kita? Kenapa roh bisa kembali ke tubuh? Siapa yang mengembalikan itu? Dia merasa apa? Galau, hai duh aku gablim. Ya tidak tahu membuat apa. Dijawab oleh malaikat. Sebagian mengatakan bukan malaikat, tapi orang beriman yang ada di samping dia. Hadza ma wa'ada rahman. Kamu tidak tahu ya? Kamu tidak pernah baca Al-Quran dan hadis. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benarlah rasul-rasul yang mendakwahi itu. Baru dia tahu. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ini dialami oleh orang-orang beriman ketika dia di alam barzah diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tempatnya kecil, jadi tempat kuburan itu kecil, tapi nikmatnya dibuat luas sekali nikmatnya. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia terkejut. Kenapa? Nikmat itu sudah tidak ada lagi. Dan dia bertanya, siapa bangkitkan kita? Kenapa dibangkitkan seperti ini? Kita kan sedang berada dalam nikmat. Dijawab oleh malaikat, hadza ma wa'ada rahman. Inilah janji Allah. Artinya apa? La tarkabunna tabakan am tabak. Kalian itu bukan hidup satu masa saja. Kalian hidup beberapa masa. Alam roh. Kemudian yang kedua, alam kandungan. Yang ketiga, kita masuk ke alam dunia. Ini alam dunia. Kita masih pada level yang ketiga. Kita belum masuk level yang keempat. Belum masuk alam barzakh. Kita belum masuk yaumul ba'ts. Dan kita juga belum masuk apakah ke dalam surga atau dalam neraka. Perjalanannya masih jauh sekali. Makanya kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dia berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Saya sudah melangkah selanjutnya untuk bisa ketemu dengan Engkau ya Allah. Saya bisa ke langkah selanjutnya untuk bisa mendapatkan nikmat yang lebih dahsyat lagi dari dunia. Tapi kalau orang tidak beribadah, dia takut sekali. Ketika mau sakit saja takut dia. Allah menyemati beribadah. Kalau mati saya bagaimana? Sakit saja takut dia. Kenapa dia takut sakit? Karena hilang, jabatan dia akan hilang, dunia akan hilang, harta dia akan hilang, perusahaan dia akan hilang. Maka dia takut untuk mati. Tetapi kalau orang beriman, nah takut dia. Kenapa tidak takut? Walaupun diberikan fasilitas oleh Allah, fasilitas ini kan cuma sebentar saja. Seumur sebatas usia manusia. Tetapi nanti di dalam alam barzakh begitu juga, ada batasnya juga. Tetapi batasnya lebih panjang lagi dibandingkan dunia. Ini sama seperti dalam kandungan.
Dalam kandungan diberikan nikmat, walaupun diberikan nikmat oleh Allah, fakat darahu takdira. Maka saya jaga janin itu, saya berikan nikmat kepada dia, tapi ada batas waktunya. Di dunia begitu juga ada batas waktunya. Di alam barzakh begitu juga ada batas waktunya. Dibangkitkan di padang mahsyar ada batas waktunya. Kalau kita diberikan nikmat di alam barzakh di padang mahsyar ada batas waktunya. Ketika masuk ke dalam surga dan neraka tidak ada batas waktu lagi. Tidak ada batas waktu lagi. Maka seorang itu apakah akan kekal di dalam surga atau kekal di dalam neraka? Kecuali nanti ada beberapa orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan kembali dari neraka menuju masuk ke dalam surga. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya ini kalau ada daging-daging haram ini tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka kenapa seorang itu, kata Imam Sawi dalam tafsir beliau, akan dibakar dalam surga, dalam neraka, wa in kana mu'minan, walaupun dia seorang mukmin. Wa in kana mu'minan. Kenapa tidak boleh di dalam surga sesuatu hal yang haram, tak boleh. Makanya seorang itu ketika dibakar dulu dalam neraka, kemudian Allah menyuruh kepada malaikat untuk memandikan dia. Ketika dimandikan oleh malaikat, fanabata sya'ruhu wa nabata lahmuhu, maka tumbuhlah rambut baru, tumbuhlah daging baru, bukan daging haram yang kita menzalimi orang lain dan kita makan dari hasil kezaliman tadi. Jadi tidak ada ketika masuk dalam surga sudah bersih semuanya. Maka bulan suci Ramadan ini salah satu cara sebelum kita dibersihkan di neraka. Salah satu cara untuk membersihkan diri. Kalau kita ada dengki sama orang, hilangkan dengki. Dengki bayarnya rubor-rubor. Kalau kita dengki, yang rugi kita sendiri. Kalau kita dengki, kalau kita ujub, yang rugi kita sendiri. Iblis ujub ada sama dia, takabur ada sama dia. Yang rugi kan dia sendiri. Tidak rugi Nabi Adam alaihissalam, yang rugi dia sendiri. Maka kalau kita bakhil, kita sudah rugi diri kita sendiri. Kalau kita ini dermawan, yang untung kita sendiri juga. Tidak ada untung orang lain. Ya. Jadi makanya di bulan Ramadan ini, maka secara filosofinya, bulan Ramadan itu bisa dimaknaikan dua. Yang pertama ramda. Ramadan berasal dari kalimat ramda. Ramda itu apa? Panas. Panas bagaimana? Maka cuaca selama ini kenapa panas sekali? Karena bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan. Ini kalau kita memaknai makna yang pertama. Yang kedua, Ramadan itu panas juga, tetapi apa? Secara makna konotasi. Apa maknanya? Membakar dosa-dosa manusia, membakar sifat dan watak-watak jelek manusia. Tidak ada cara lain cara membakarnya di bulan suci Ramadan. Maka beruntunglah orang-orang yang menggunakan bulan suci Ramadan ini untuk membakar watak-watak yang hanage. Jadi kegok, dengki, kegok, macam-macam. Tidak bisa dihilangkan kecuali melalui bulan suci Ramadan ini. Salah satu caranya. Jadi manfaatkanlah ini. Artinya apa? Hari pertama dibakar lagi dosa, dibakar lagi, sifat-sifat ini dibakar lagi. Makanya orang yang berpuasa itu untuk menundukkan jiwa dia supaya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iblis hendak berlepuasa, apakah hendak berlepuasa iblis? Iblis sudah mengenal diri dia. Itu ridha aja iblis kah itu ridha. Cuma dia ada watak ini saja dia, takabur saja. Iblis tahu diri dia. Mana bukti iblis tahu diri? Iblis dia kalau dalam Al-Quran ada dua kesempatan iblis dia mengucapkan apa? Inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah. Iblis ini. Artinya dia tahu diri. Dia tahu diri sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah, makanya dia takutnya luar biasa kepada Allah. Manusia muya dan ke Allah bahana ya manusia. Tidak takut dia. Bahkan pada zaman Rasulullah menantang lagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada itu coba turunkan azab, betul dah tu. Betul ada anak wanita. Jadi artinya apa? Walaupun iblis seperti itu, dia tahu diri dia. Dia tahu siapa penciptanya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Jadi ketika itu seorang itu kembali kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafirkah dia, musyrikkah dia, munafikkah dia, yahudikah dia, nasranikah dia, mukminkah dia, muslimkah dia? Kemudian tidak punya agama pun sekalipun dia itu, semua akan kembali kepada Allah. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Manusia itu ada dua model. Model yang pertama apa? Dia terus berbuat kebaikan terus karena tahu dia akan mati, maka dia buat kebaikan. Satu. Yang kedua, ada manusia itu sibuk dengan kejahatan selalu, sibuk dengan maksiat selalu. Buat ini, menzalimi orang lain dan lain sebagainya. Tapi Allah mengatakan silahkan saja, kamu beribadah ibadah saja. Tidak
Nak mau ibadah pun tidak apa-apa kata Allah. Kamu nak mau puasa silakan saja, tidak apa-apa kata Allah. Walaupun ada dua watak seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, mereka dua-dua akan kembali kepadaku. Famulati. Mereka akan kembali kepadaku. Kembalinya bagaimana? Ketika kita baru lahir dari rahim ibu, kita tidak punya apa-apa. Baju tidak punya, sendal tidak punya, celana tidak punya, duit tidak punya, jabatan tidak punya, apa-apa tidak punya. Kita butuh pada orang lain. Demikian pula kata Allah, yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu ketika kamu menjumpai saya, kamu juga tidak punya apa-apa. Jabatan tidak ada, harta tidak ada, apa-apa tidak ada. Inilah untuk membantah yang dikatakan oleh As bin Wa'il. Apa kata As bin Wa'il? As bin Wa'il, kita mungkin sudah pernah cerita yang sebelumnya ini. As bin Wa'il ketika didatangi oleh seorang pemuda namanya Khabbab bin Irid. Apa kata beliau? Wahai As bin Wa'il, saya mau minta gaji saya. Saya sudah kerja di sini, saya minta gaji saya. Apa kata As bin Wa'il? Tidak saya berikan gajimu sehingga hatta takfur bi Muhammad. Kamu kufur kepada Muhammad. Apa kata dia? Kata Khabbab bin Irid, saya tidak pernah kufur kepada Muhammad. Walaupun kamu sudah mati dan kamu dibangkitkan nanti, saya tidak akan pernah kufur kepada Muhammad. Apa kata As bin Wa'il? Oh boleh. Kalau kamu tidak mau, nanti gaji kamu ambil ketika saya dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Saya dibangkitkan dengan harta saya dibangkitkan dengan anak saya, jabatan saya dan lain sebagainya. Ketika itu gaji kamu saya kasih waktu itu. Jadi artinya apa? Dia mengolok-olok. Ya, dia mengolok-olok. Dan dia merasa yakin kalau nanti dibangkitkan di padang mahsyar dengan hartanya, dengan anaknya, dengan jabatannya, dengan rumahnya dan lain sebagainya. Maka dibantah oleh Allah, tidak. Kamu tidak akan pernah dibangkitkan dengan hartamu. Semuanya sama. Mukminkah dia? Semuanya sama. Dibangkitkan tidak punya apa-apa. Harta tidak punya, jabatan tidak punya. Bahkan jangankan harta dan jabatan, pakaian saja tidak ada. Celana saja tidak ada. Bagaimana kamu mau Mau bangga dengan hartamu dan jabatan? Sekarang kita lanjut. Fala saddaka wala salla. Ini fa ini adalah namanya fa tafri namanya. Makna fa tafri, fa ini cerita tentang orang-orang yang di belakang tadi. Orang-orang yang ketika dia meninggal dunia, dia waltafatisa kubisa, ketika rohnya itu sudah sampai ke hulqum dan mereka tidak beriman kepada Allah, maka digambarkan oleh Allah fala saddaka wala salla. Posisi dia terakhir, fala saddaka, dia tidak yakin kepada Al-Quran, dia belum menelaah Al-Quran, dia tidak percaya kepada Al-Quran. Maka hati-hati ketika sakaratul maut, waktu meninggal dunia, Quran pun tidak pernah kita baca, Quran pun tidak pernah kita telaah, hadis pun juga demikian, tidak tahu apa-apanya. Fala saddaka, ini yang disayangkan. Ketika meninggal dunia, Al-Quran pun tidak pernah tahu dia. Fala saddaka wala salla, tidak pernah salah juga, anak terbayang. Maka dua-dua ini, mana tadi dia? Wala salla, orang yang tidak salat kata Rasulullah SAW, jangan pernah bisa mengharap syafaat dariku kata Rasulullah. Makanya ada empat kelompok yang nggak bisa dapat syafaat kecuali dengan izin Allah. Yang pertama tarikus salah, orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat jangan pernah mengharap syafaat dari Rasulullah, mendapat syafaat dari anaknya yang saleh, termasuk anaknya penghafal Quran. Anaknya penghafal Quran, anak buku anak ketumayang, ini hafal Quran di dulu, anak dulu haji dulu, tidak bisa anak ini menolong. Kenapa? Seorang tidak salat, satu. Yang kedua, seorang bakhil, krit, orang krit, orang bakhil, tidak bisa ditolong oleh Rasulullah SAW. Karena Allah sudah berdialog langsung dengan surga. Tidak boleh masuk ke dalam surga orang bakhil, orang krit, kecuali apa nanti dia diberikan izin oleh Allah untuk bisa Rasulullah memberikan syafaat kepada dia. Kemudian yang ketiga, orang yang mengolok-olok Al-Quran. Nah inilah tadi Pak, wala saddaka, fala saddaka, dia tidak percaya kepada Al-Quran. Makanya orang membaca Al-Quran itu ada tiga model. Yang pertama, wa huwa mu'minun bihi. Dia ketika baca Al-Quran, dia yakin pada apa yang dia baca. Cerita tentang kehidupan dia yakin. Cerita tentang kematian dia juga yakin. Cerita tentang alam barzah dia juga yakin. Cerita kalau ingin hidup bahagia maka lakukan ini, dia juga yakin. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wa huwa kafirun bihi.
Dia setelah membaca Al-Quran tidak yakin apa yang ada dalam Al-Quran. Hanya yakin. Dia baca Quran tapi tidak yakin. Setiap hari baca Quran. Ketika lihat, oh benar azab dia. Tidak yakin. Tapi baca terus. Dia baca terus. Tapi dia tidak yakin apa yang ada dalam Al-Quran. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga. Wahwa ya'kulu bihi. Dia cari makan dengan Al-Quran. Ya, minta makanan. Dia cari makan dengan Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada makan siang dia hari ini. Maka dia cari makan dengan Al-Quran. Maka yang benar itu mudah-mudahan kita menjadi kelompok yang pertama. Jadi setelah baca Al-Quran, wahwa mu'minun bihi. Dia yakin apa yang dia baca. Ini fala sadaqah, ketika meninggal, dia Al-Quran pun tidak yakin sebelumnya, tidak pernah baca Al-Quran. Walaupun dia baca Al-Quran, tapi dia tidak yakin apa yang dia baca. Sudah. Wala salat, tidak salat lagi. Maka cukup sekali saja orang tidak salat sudah dapat murka Allah. Ya. Cukup hanya temayang kapruk murka Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya bagaimana itulah bertobat kepada Allah Subhanahu. Nanti akan diajarkan bagaimana cara bertobat orang meninggalkan salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Tetapi apa yang dia lakukan? Ya, kadzdzaba, dia mendustai Al-Qur'an. Maka jangan pernah sekali-sekali, walaupun ilmu kita belum sampai lagi, Pak. Antina gede macam paneng. Walaupun ketika baca Al-Quran tidak sampai lagi dicerna oleh otak kita dengar saja sami'na wa ta'na, kami dengar dan patuh ya Allah. Itu saja. Kenapa kita tidak bisa menerima? Karena belum sampai akal manusia lagi. Maka Allah menyuruh kita, kamu terima saja kamu apa yang dalam Al-Quran. Al-Quran tidak ada keraguan lagi di dalam. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Ya. Ini sudah 3 tadi, Pak. Kemudian yang keempat, orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Artinya apa? Bagaimana dia mau diberikan syafaat kalau hari kebangkitan saja dia tidak yakin? Bagaimana mau memberikan syafaat kalau dia tidak yakin ada kehidupan, hidup setelah mati? Menurut dia hidup itu telah di sini. Kapan lain kita korupsi kalau tidak sekarang? Kapan lain kita tidak mendalimi orang lain kalau tidak sekarang? Ini kan mati hanya dalimi kau. Kalau mati nanti tidak bisa korupsi lagi. Kalau nanti mati tidak bisa ambil punya orang lagi, tidak bisa makan haram lagi. Maka kesempatan satu-satunya adalah sekarang. Makan haram terus sekarang. Ya. Korupsi terus punya orang lain. Maka rugi nanti. Ini sekarang sedang ada jabatan. Kalau korupsi terus. Kalau tidak ada jabatan lagi, tidak bisa lagi. Ya. Ini orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Kalau dia yakin, dia tidak akan buat seperti itu. Artinya apa? Kehidupan dia masih panjang sekali. Untuk apa buat macam-macam? Artinya kita patuh dan taat saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengatakan begini dalam sebuah diskusi. Kalau manusia itu diberikan semua isi bumi kepada dia, ya, kita dapat semuanya. Kalian tidak akan makan isi bumi itu, kata Allah. Bukan itu yang kalian pikirkan sebenarnya. Yang kalian pikirkan sebenarnya adalah isi perut kalian. Semiskin apapun seorang itu yang dipikirkan isi perut. Sekaya apapun seorang yang dipikirkan isi perut. Tidak ada dia pikir harta. Kalau sudah laparnya harta dipikirin, Pak. Yang penting atau perut. Ketika dia punya banyak emas, apakah emas itu akan dia makan? Saya kaya sekali, rumah besar sekali, apakah rumah akan dia makan? Tidak. Yang dia pikirkan sebenarnya kata Allah perutnya yang dipikirkan. Cuma itu untuk membanggakan diri saja. Ini hebat, saya hebat punya ini. Saya punya perusahaan hebat, saya punya itu hebat, saya punya tanah, saya hebat. Apakah kita makan tanah itu? Maka tidak akan pernah kita makan tanah itu. Yang kita pikirkan kata Allah, itu cuma perut saja pikir. Wadai kade ini, makan itu, kayak kita makan apa? Seandainya tanah itu bermanfaat bagi dia, cuma makan tanah itu. Kalau seandainya emas tadi bermanfaat, cuma makan emas tadi. Tapi dia tidak mau dia makan itu. Yang dipikirkan apa? Nyokro, kata kepo, balik baju mulai kita cerita. Habis dia makan baru cerita lagi. Itu punya saya, itu punya saya, cuma nunjuk saja. Nunjuk saja. Walaupun betul itu punya dia. Setelah dia meninggal dunia, ada keturunannya, anaknya sudah mulai nunjuk. Hanya anak talur. Setelah dia meninggal, cucunya lagi yang nunjuk. Itu punya saya. Cuma tunjuk saja. Ini perusahaan saya, punya saya. Meninggal dunia, itu nyolah di lain. Maka Allah mengatakan, inna narithul arda wa man 'alaiha. Saya wariskan bumi ini dan apa yang ada di atas bumi. Artinya kita enggak hidup abadi. Artinya kita ada wariskan. Setelah kita anak kita, cucu setelah itu cicit kita. Wa man 'alaiha, dan apa-apa yang ada di atas bumi. Apa di atas bumi itu? Perusahaan kita, tanah kita, hotel kita, dan lain sebagainya. Semua diwariskan. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Kita baca sedikit lagi ini. Ini kita fala saddaqa wala salla.
Ini sampai ayat 26 saja. Sebagian mengatakan ini diturunkan untuk Abu Jahal. Ya, ayat ini diturunkan untuk Abu Jahal. Artinya kalau ada orang seperti ini, tidak jauh beda dia dengan Abu Jahal. Kalau ingin melihat bagaimana perangainya Abu Jahal, lihatlah orang yang tidak yakin pada Al-Quran. Itulah Abu Jahal. Ya. Oh, saya tidak tahu bagaimana Abu Jahal karena tidak hidup pada masa Abu Jahal. Maka lihatlah seperti ini. Fala sadaka wala salah. Tidak yakin kepada Al-Quran dan tidak salah, itu Abu Jahal. Ya. Maka Allah menggambarkan dalam Al-Quran itu, kadang-kadang gambarannya apa? Gambarannya personal. Artinya apa? Kamu kalau ingin tahu Fir'aun, kamu lihatlah seperti ini watak-wataknya. Maka kalau ada watak seperti itu, watak seperti Fir'aun juga. Ya. Ada kalanya Allah memberikan pelajaran kepada manusia melalui tempat. Tempat artinya apa? Tempat itu sudah pernah hancur dulu karena Allah pernah mengazab satu kaum di situ supaya menjadi pelajaran bagi manusia. Artinya apa? Allah ingin menampakkan tempat itu, kalian jangan jadi seperti kaum ini ya. Nanti kalau seperti kaum ini akan saya azab mereka, kampungnya akan seperti ini juga. Ya. Jadi bisa saja personal, bisa saja benda sebagai pelajaran bagi manusia. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.